Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini dan tidak kurang satu apapun juga ya. Oke, teman-teman, pencinta channel Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Kali ini kita akan mereview lagi sebuah produk dari Baofeng. Ya, ini produk yang baru ya dari Baofeng kalau di Indonesia, tapi kalau di luar sana ya produk ini udah lama ya. Itu UVK61, Baofeng UVK61, sebelumnya UVK6, ini UVK61 merek Baofeng. Namun jangan dipikirkan bahwa merek Baofeng ini nanti akan sama hasilnya dengan ini UVK6 ya. Jadi kita akan review aja ya seperti apa Baofeng ini. Kadang-kadang kan Baofeng hanya modelnya aja disesuaikan, tapi dalamnya nggak seperti UVK5 atau UVK6. Padahal harganya ini lebih mahal teman-teman ya. Ini harganya lebih mahal, 400 lebih sedikit. Sementara untuk yang UVK5, UVK6 di pasaran itu 400-an ke bawah ya. Ini malah di atas 400. Tapi apakah hasilnya seperti apa nanti kita cek ya. Namun sebelum kita review barangnya ini, kita ngopi dulu, kita seruput kopinya teman-teman ya. Kita seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita udah seruput kopinya. Langsung aja kita review barangnya Baofeng UVK61. Seperti apa modelnya dan seperti apa dalamnya, apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau jauh dari ekspektasi kita. Kita sama-sama cek ya barengan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan sebuah produk. Tapi memang produknya jarang. Ini kebetulan saya searching aja dapat ya, makanya kita review supaya Anda tidak kecewa nanti ketika barangnya sudah jarang Anda beli tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu yang bisa menjadi kecewa ya. Tapi kalau sesuai harapan, justru itu menjadi suatu nilai plus buat Anda semua. Oke, langsung aja kita unboxing untuk Baofeng UVK61. Jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, ini dia Baofeng UVK61. Seperti apa modelnya? Mari kita unboxing sama-sama ya. Kita buka. Nah, ini boxnya seperti ini teman-teman ya. Boxnya seperti ini. Nah, ini ada tulisannya apa nih? Large capacity battery life, Type C, fast charging, waterproof. Bukan waterproof ya, tapi dust waterproof, maksudnya seperti itu, anti debu dan anti air. Tapi bukan ditenggelamin ya teman-teman ya. High powerful and script, high quality sound, high gain antena, dual band. Oke, kita buka aja seperti apa. Nah, seperti ini dia Baofeng UVK61. Nah, ini dia Baofeng UVK61. Taruh dulu. Dia dapat apa lagi? Dapat baterai. Baterainya cukup besar teman-teman. BCK26 ini baterainya 2600 mAh. Kemudian kita dapat apa lagi? Di sini ada owner manual. Dapat belt clip. Ya, seperti UVK6 belt clipnya tinggal dicelekin gitu ya. Nah, dapat handsfree. Kemudian antenanya. Nah, ini antenanya juga beda teman-teman ya. Antenanya dual band, beda sama yang VK5, VK6. Dapat chargernya. Nah, ini chargernya malah seperti Escom FC10 Pro atau Fastcom FC98 atau UV88. Kayak ini chargernya. Ya, oke, kita taruh aja pernak-perniknya. Oh ya, dapat tali juga ya, tali di situ ada tali nih. Nih. Jangan nggak lupa talinya ada juga. Tadi belum sempat disebutin ya teman. Oke, kita masukin aja dulu untuk semuanya yang di box ini yang tidak diperlukan. Kita singkirkan dulu ya.
Oke teman-teman, ini dia untuk Baofeng UVK61 ya, seperti ini modelnya. Nah ini kita kletek aja, set ya, biar bisa lebih mulus dilihat ya. Oke, ini seperti ini. Di belakangnya tertulis model UVK61 ya. Frekuensinya malah 3 band ini teman-teman ya. Ada VF low di 200-an ya. Oke. Dan ini agak besar ya. Cukup besar ininya, dimensinya ya. Nanti kan kita bandingkan dengan yang VK6 ya. Ini nanti kita bandingkan dengan VK6 dari Wacom ini. Oke teman, kita pasang dulu baterainya. Di sini baterainya udah Type C, tapi Type C-nya tidak seperti yang UVK5, UVK6. Type C-nya ada di baterainya teman-teman ya, ada di baterai sini di belakang. Kemudian untuk tombol di samping ini sebenarnya bagus teman-teman, ini karet tapi bagus ya, karena dia ada gripnya di sini, sehingga ini tidak licin ya. Kalau kita pencet ini ya akan pas, stabil ya. Kemudian yang kedua juga ada, yang ketiga nggak ada ya. Ya, jadi ada tombol orange, jadi tombol PTT 1, tombol shortcut ada 2 orange di bawahnya. Kemudian untuk di depan itu ya sama dengan UVK6 ya. Untuk susunannya hampir sama, cuman dia beda ya tombol-tombolnya. Jadi kalau yang di atas sih sama ya, paling atas itu ada, kalau yang di UVK6 itu paling atas menu, kalau ini di Baofeng ini adalah VFO sama memori. Kemudian di bawahnya itu AB. Nah ini kalau yang di VK6 AB-nya itu bukan AB ya, itu naik turunnya itu dia di bawahnya menu ya. Kalau ini AB ya, berarti panah atas bawah untuk channel atau frekuensi gitu ya. Sementara naik turunnya di sini di tengah ya, di tengah-tengah ya. Ya beda lah, susunannya beda teman-teman, tapi bentuknya hampir mirip ya. Besarnya, dimensinya juga beda ya. Kita bisa lihat dimensinya lebih besar yang punya Baofeng dibandingkan UVK6. Baterainya juga besar punya Baofeng. Nah dari sisi sebelah kanannya di sini dia ada jack mikrofon sama headphone ya, untuk data ya, untuk kita masukin ini. Dan di bawahnya itu nggak ada Type C teman-teman ya, tuh kosong. Di bawahnya ini kosong, nggak ada apa-apa, kosong ya. Sementara kalau yang UVK6 itu dia sama di atasnya, tapi bawahnya dia Type C teman-teman. Jadi untuk ngecas baterainya lewat sini. Kalau ini ngecas baterainya untuk yang Baofeng itu malah lewat baterainya langsung ya, sehingga kalau dilepas dia bisa dicas langsung di baterainya. Oke, untuk sisi atas itu knobnya sama ya, warna orange hitam disamakan. Kemudian ujungnya juga di sini juga disamakan modelnya. Lampu juga ada. Kemudian ya jenis konektornya juga sama teman-teman ya. Di sini jenis konektornya juga SMA female ya. Nih, SMA female seperti ini. Cuman model antenanya beda ya. Tuh, model antenanya beda teman-teman ya. Untuk yang UVK5 ini, UVK6 asli seperti ini. Nih, yang punya Baofeng seperti ini, lebih pendek. Ya nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Oke, mari sama-sama kita hidupin untuk Baofeng UVK 61 ini. Tapi saya timbang beratnya dulu ya. Nah sebelum saya review lebih dalam, saya timbang beratnya dulu. Di sini kita coba untuk yang UVK6 K6 ya, punyanya Wacom, itu di 236. Kemudian untuk yang Baofeng UVK61 di 302 ya, lebih berat memang teman-teman ya, lebih berat karena dia bodinya juga lebih besar. Kemudian ya desainnya sih bagus ya teman-teman, tapi apakah desain sesuai dengan dalamnya nanti kita lihat sama-sama ya.
sesuai dengan maksudnya fungsinya atau apanya itu ya. Kita akan coba cek sama-sama nanti. Oke, kita coba hidupin untuk yang Baofeng UVK61 ini seperti apa tampilannya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan kebetulan saya dapatnya yang layarnya kurang bagus ya. Jadi layarnya itu, ini saya udah cek di fleksibelnya. Di fleksibelnya juga sudah saya bersihin, saya coba benerin, itu sama aja teman-teman ya. Ini sudah agak mendingan, kemarin lebih parah ya. Ini kemarin lebih parah, nggak bisa kelihatan, ini udah lumayan. Ya seperti ini teman-teman ya. Seperti Baofeng pada umumnya, kalau Baofeng pada umumnya itu dia kan pasti begitu ya, frequency mode seperti itu ya. Nah, di sini untuk VFO dan memori itu tetap pakai yang di atas ya, paling atas ini. Nah, seperti itu. Channel mode, frequency mode, oke. Menunya apa saja? Kita coba lihat. Nah, di sini dia juga ada fungsi scan teman-teman ya. Fungsi scan ini ada tombol nomor 3 dari atas. Jadi di sini ada VFO memori, kemudian AB, kemudian ada tanda seperti ini ya. Ini adalah untuk scan. Untuk scan frekuensi yang sedang transmit, kita coba ya. Tekan. Nah, dia nyari ya teman-teman, dia nyari. Kemudian di sini bisa nyeken UHF, VHF dengan cara merubah tombol paling bawah sebelah kanan, paling bawah sebelah kanan. Kita tekan ya, dia akan rubah VHF, tadi UHF ya, dia kita tekan sekali jadi VHF, tekan lagi jadi 200 MHz, kita tekan lagi 350 MHz, kita tekan lagi kembali ke UHF. Jadi fungsinya untuk apa? Ya fungsinya itu tadi, untuk nyeken. Jadi coba contohnya kita hidupin yang ini ya. Kita hidupkan, contoh seperti ini, saya akan memancar. Oh ya sebentar ya, saya coba ya ini aja. Kita mancar di sini ya teman-teman. Ini posisi UHF, kita lihat apakah dia searching di tempat yang kita transmit ya. Sebentar, ini TX-nya masih disable. Saya coba untuk rubah dulu teman-teman ya. Kita rubah dulu. Dan saya akan transmit. Apakah dia ketemu? Nah, dia ketemu ya teman-teman di 438 nih. Ini benar ya, 438, tone-nya di 885. Oke. Sekarang kita coba di misalnya di VHF ya. Nah, ini saya akan coba di VHF, coba scan lagi. Kita ulang scan lagi ya, kita pencet lagi. Ini UHF, ini saya di VHF ya. Oh, kita pindah ya pakai yang ini, tombol paling bawah sebelah kanan. Ini sudah pindah ke VHF, kita coba. Kita nyeken, dia dapat 145 ke 800 tanpa tune. Ya, benar teman-teman ya. Jadi dia bisa nyeken seperti itu, ada 4 UHF, VHF, 200 dan 350. Jadi kita bisa scan dengan Baofeng UVK6 ini. Nah, menunya apa saja teman-teman? Mari kita coba tekan tombol nomor 4 dari atas, paling atas ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak bisa melihat, bisa meraba untuk HT ini ya, UVK61, itu ada beberapa tombol yang di bawah layar. Ini tombol nomor 4 ya, sebelah kiri. Jadi di situ adalah menu ya. Menu, jadi paling atas di sebelah kiri dari nomor 4 dari atas ya. Kita tekan menu. Nah, di situ ada channel name. Jadi kita rubah panah atas bawah untuk menu ya.
Jadi panel atas bawahnya itu sebelah kiri, sebelah kanan dari menu. Itu yang persis sebelah kanan dari menu itu tombol up, sebelahnya lagi tombol down. Itu untuk naik turun menunya. Kita rubah di sini frekuensi, RX frekuensi, kemudian TX frekuensi. Jadi kalau berbeda dia akan ketahuan ya, TX-nya berapa, RX-nya berapa. Kemudian RCTSS ini receive tune, RDCS juga ini receive tune, kemudian TCTSS ini transmit tune, TDCS transmit tune. Jadi tipenya ada dua, tune transmit dan tune receive-nya itu ada dua. Kemudian bandwidth, TX power, silence mode, kemudian TX forbidden, shift direction. Nah ini untuk plus minus untuk ini ya, repeater and offset. Kemudian memory channel, delete channel, VFO frequency range, kemudian scan CTSS, scan DCS, CDCSF, kemudian scan mode, DTMF, kemudian PTT ID, PTT Lite ID, kemudian squares, ini squarenya satu, kemudian RXF, kemudian Fox level, Fox delay, TX overtime, TOT, kemudian language, kemudian voice, ini on voice-nya on ya. Kita matiin aja voice-nya biar nggak ribut. Tapi hidupin dulu nggak apa-apa, soalnya ada temen yang butuh ya untuk dengerin. Oke, nggak apa-apa, kita on kan. Menu hang time, menu hang time-nya ini kita tambahin ini 5 detik tadi, jadi langsung keluar ya teman-teman. Saya mau yang agak lama ya, 30 detik, saya 30 detik supaya nggak langsung hilang ya. Kemudian beep prompt ini on seperti yang bunyi sekarang ini ya, seperti itu. Nah Roger beep ini ya mungkin setelah kita PTT transmit kemudian dia akan bunyi. Power on type ini logo tadi itu Baofeng ya, bisa kita rubah mau message atau voltage. Nah kita rubah ke voltage saja ya teman-teman ya, supaya kita tahu tegangannya berapa. Kemudian power on tune no, bisa kita hidupin power on tune ya, atau voice coba ya, kita coba ya apa yang terjadi kalau kita hidupin nanti. Power on message, nah ini bisa kita isi call sign kita teman-teman ya, misalnya seperti ini ya, tinggal kita isi call sign. Oh mungkin ini hurufnya pengaruh ya, kita coba ya di sini. Oh ya, pengaruh huruf ini seperti kita ketik SMS teman-teman ya. Exit untuk mundur ya, untuk menghapus. Kita coba ya, itu. Nah kemudian merubah, saya belum selesai tadi. Ngerubah angkanya mana ya? Oh ini ya, itu dia, coba. Oh gitu ya. Oke, kita exit aja lah. Jadi teman-teman bisa merubah untuk power on message. Kemudian power on password, nah ini kita off saja, nggak usah dikasih password teman-teman ya. Power on PWD itu password, jadi nggak usah diisi, nanti kalau passwordnya lupa repot ya. Dual words itu ada double wait, jadi kita standby-nya atas bawah ya. MDFA itu yang atas. Kalau sudah kita isi nama, mau kasih nama atau mau apa frekuensi atau channel boleh, tapi ini sementara frekuensi. Repeat ST, kemudian repeat relay, kemudian all red, kemudian ada frequency step, kita rubah ke 5 teman-teman. Ini menu 44 ya. Kemudian 45 BC locks, kemudian set tone on, alarm mode on set, kemudian PF1. Ini ada tombol ini ya, shortcut yang di bawah PTT pertama. PF1 long, ini alarm, kemudian PF2 short itu yang bawah ini, itu radio, kemudian
Yang longnya apa tadi? Oh, nggak ada, satu aja. Oke. IBR ini untuk LED ini ya, berapa lama dia hidup. Brightness ini untuk keterangannya. Ini kalau saya gelapin nanti dia tulisan ini nggak kelihatan teman-teman. Yang di bawah ini kan layarnya udah nggak bagus. Jadi kalau saya turunin, ini brightnessnya levelnya paling tinggi 5. Kalau brightnessnya saya turunin nanti hilang yang kayak yang di bawah ya. Nah di sini LCD reflex ini bisa dirubah. Kalau kita reflex, dia akan seperti ini. Tulisannya putih ya, latarnya hitam. Seperti itu teman-teman. Kalau kita kembali normal, dia akan seperti ini lagi. Auto lock off, radio inter. Nah ini radio inter on, reset VFO. Aslinya radio inter ini off, tapi saya on kan teman-teman. Reset VFO. Ini kalau kita mau reset stopwatch, kemudian versionnya firmware versi 022. Oh bisa ngasih nama teman-teman, ternyata ada channel name ya, ternyata ini bisa namain manual di sini. Oke mantap. Oke teman-teman, jadi ini katanya sih firmware-nya Exumer ya, Exumer. Tapi memang ini teman-teman ya, sekali lagi ini tidak bisa diupdate firmware. Udah saya coba nggak bisa, karena ini bukanlah UVK6. Kalau VK6 itu kita tekan ini PTT, hidupin, dia ready standby untuk update firmware. Kalau ini saya tekan PTT kemudian saya on, ya ini saya off, on. Nah hanya seperti itu teman-teman. Jadi ya nggak ada pengaruhnya. Nah ada 2 tombol shortcut ya. Ini kalau kita pencet PTT sama tombol bawahnya, dia akan muncul. Oh nggak ada. Yang ini teman, sorry. Jadi 2 tombol di bawah PTT kita tekan barengan. Kita hidupin. Dia di sini ada tulisannya update. Nah ini karena layarnya nggak beres ya, punya saya ini layarnya. Jadi di sini tulisan update-nya nggak kelihatan teman-teman tuh. Ini sebenarnya tulisannya update itu ya, tapi karena nggak kelihatan ya seperti itu. Kemudian kalau kita tekan 3 tombol yang VFO, kemudian 2 tombol lagi yang ini, kita tekan, kita putar on. Sebentar teman-teman, ini ada tombol shortcut untuk merubah ya. Saya lupa ya, sebentar saya pencet dulu, tekan ini 3 barengan. Oh enggak, apa ini ya? Kan, jadi mungkin ini sama yang bawah. Oh, sabar teman-teman. Jadi ada tombol shortcut untuk merubah beberapa menu ya. Ntar ini yang mana ya? Ini ya. Oh sabar teman-teman. Jadi mungkin tombol ini 3, 2 sama PTT kali ya. Start hidupin. Oh nggak mau juga ya. Sabar. Nah, jadi dia ada tombol PTT sama ini ditekan barengan, itu nanti ada input password ya. Nah ini ada input password, nanti di input ya, saya lupa kemarin berapa sih ya, 05 berapa terus nanti dia akan muncul gitu ya. Ini saya lupa. Nah ini untuk hidden menunya, tapi hanya biasa aja sih teman-teman, nggak terlalu penting itu ya. Saya kira sih kemarin itu bisa rubah apa-apanya, tapi ternyata enggak juga ya. Jadi nggak usah dipedulikan yang itu hanya sebagai Anda. Saya lupa, ada passwordnya teman-teman, saya lupa, nanti lain kali kita akan bahas ya. Oke, selanjutnya kita akan tes dulu untuk antena dari radio ini, seperti apa antenanya. Apakah masih worth it
kita gunakan apa enggak untuk antenanya. Kita akan tes ya, kita akan coba cek ya antena dari Baofeng UVK61. Teman-teman, kita tes untuk antena dari Baofeng UVK61 seperti apa dia untuk antenanya ini berfungsi. Kita coba, kita stimulus start di 140 MHz, kemudian kita stop di 174 MHz. Kita lihat ya teman-teman, dia antenanya itu ya, dia sih kalau saya lihat ya, dia ada di 150-an ya. Untuk antena ini sekitar 150-an teman-teman. Cuman dia nggak terlalu bagus ya, SWR-nya 1,9. Kita coba di UHF-nya 400, kemudian stopnya di 470 ya, nggak usah terlalu tinggi, di 470 aja. Nah, kalau di UHF-nya ada teman-teman ya, UHF-nya itu di 400 sampai berapa itu, 428 ya, 430 masih bisa ya, 430 masih bisa ya, 430, kemudian 433, 436 masih bisa teman-teman, 400 sampai 436. Cuman yang di UHF, di VHF tadi itu dia, yang di VHF ini kayaknya nggak ada yang kena ya, maksudnya itu apa namanya, terlalu tinggi SWR-nya ya, terlalu tinggi SWR-nya. Jadi ini hanya bisa kita pakai di apa namanya, UHF ya teman-teman. Di VHF-nya tinggi SWR-nya seperti itu. Nah, kalau mau diganti, kalau mau di VHF ya bisa kita pakai ini aja nih, RH519. Jadi kalau memang Anda maunya di VHF ya pakai ini aja, RH519. Tuh, langsung kita pakai. Nah, dia dapat ya, di situ ada di frekuensi berapa. Kalau yang 519 ini belum saya potong teman-teman, ini masih aslinya. Jadi dia di 148, paling tinggi di bawah di 144. Nah, kalau kita main di amatir ini udah oke ya, di Rari udah oke. Oh bukan, ini berarti udah dipotong dikit ini, sorry. Udah saya potong sedikit berarti, karena kalau aslinya itu dia di 142, 143, 140 ya, itu di bawah ya. Tapi ini kayaknya sudah saya potong sedikit ya. Jadi teman-teman, kalau di Rapi beli ini langsung pakai aja, nggak usah dipotong, itu udah masuk di frekuensi Rapi. Kalau di amatir ya dipotong dikit, sekitar 1-2 cm ya, sekitar itu ya, udah aman. Nah, kalau mau lebih aman lagi ya, yang seperti saya sampaikan dulu ya di teman-teman, kita pakai UV17L itu tuh dipotong ya. Kalau yang memang bekerja di amatir ini, dia bisa dari bawah itu di 142 bisa naik sampai di 147, 148. Aman ini dua-duanya aman, bisa di Rapi, bisa di Rari ya. Kemudian kalau di UHF-nya ini juga biasanya aman sih, tuh UHF-nya aman juga. Tapi ini di frekuensi startnya di berapa nih, karena udah dipotong, jadi startnya di 415 ya. Nah, tapi ke atasnya aman banget, tuh ke atasnya aman banget ya. Oke, jadi saran saya sih pakai itu ya, ini yang seperti ini modelnya. Nah, ini udah saya pernah bikin videonya, ada untuk seperti ini, ngukurnya caranya gimana, potongnya ada. Oke teman-teman, jadi untuk antena dari Baofeng UVK61 ini hanya bisa bekerja di
UHF VHF-nya kurang ya. Bisa pun hanya di 150 teman-teman ya. Itu juga SWR-nya nggak terlalu bagus ya. Tapi ya bisa ya. Oke, sekarang kita akan tes untuk resipnya dari Baofeng UV K61 ini. Kita lihat resipnya seperti apa. Antena bawaan terlebih dahulu teman-teman ya. Kita akan tes dengan antena bawaannya. Kita coba seismograf. Jadi untuk tombol-tombolnya saya masih lebih bagus daripada UVK6, tapi ya sama-sama keras ya. Tapi bisa ya. Ini saya coba keliling sini ya. Nggak ada teman-teman ya. Saya coba buka squelnya. Squel tadi itu di menu nomor berapa ya? Nggak hafal teman-teman ya, saya juga. Karena ini urutannya beda. Ini squel di 23. Menu 23. Oh bisa ya. Jadi kalau kita buka squel bisa receive. Nah, dibuat satu langsung hilang teman-teman ya. Jadi harus dibuka squelnya baru dia receive. Nah, kita coba pakai antena luar. Apa yang terjadi? Kita coba. Apakah bisa nge-receive? Nah, ini nggak bisa ya. Kita coba buka squelnya. Nggak ada sama sekali. Kita akan coba bandingkan dengan yang UVK6 dan sudah saya update firmware ke CSI 03 ya. Kenapa saya pakai CSI 03 itu untuk latihan CW bisa pakai CSI 03 ya, versi 03 maksudnya ya. Nah ini saya coba masukin ya. Kita coba lihat kalau di antena luar seperti apa. Untuk yang UVK6 ya, kita buka squelnya. Kita coba buka ya. Ini juga nggak bisa teman-teman ya. Kalau kita pakai antena bawaannya, apakah sama dengan tadi UVK6? Ya, sama teman-teman ya, sama. Sama aja kalau untuk kualitas RX ya dengan UVK6 ini yang asli sama UVK61 ya. Cuman bedanya ini sudah layarnya bagus, tampilan ininya juga bagus teman-teman ya. Jadi untuk sinyal apapun itu karena kita sudah ada update firmware-nya bagus kita lihat ya. Jadi ini udah enak dilihat ya. Kalau ini sih standar-standar aja ya. Oke, sekarang kita mau tes modulasi dulu ya teman-teman. Kita tes modulasi baru kita tes powernya ya. Kita tes modulasi dulu. Kita coba antara, kita nggak usah jauh-jauh, antara ini aja UVK6 yang asli, kemudian ini UVK61 dari Baofeng. Seperti apa modulasinya? Kita sudah siap di sini Alinco DJW10 siap untuk mereceive. Kemudian sini ada dua radio yang sudah standby. Kita pakai UVK6 yang asli, kemudian kita pakai
UVK61 dari Baofeng. Nah, ini semakin tulisannya makin nggak kelihatan teman-teman ya, bawah ini. Ya, jadi kita hanya manfaatkan layar yang atas ya. Kita coba dulu untuk UVK61 seperti apa. Kita dekatin mikrofonnya ke radio receiver. Ya, sini ya teman-teman. Oke, gini mungkin ya. Nah, sini. Kita tes dulu. 1 2 3 3 2 1 kita tes dengan UVK61 UVK61 dari Baofeng 1 2 3 3 2 1 kita coba gunakan UVK6. Ini gunakan UVK6 kita gunakan UVK6 dari Welcom. Kita gunakan untuk Baofeng UVK6 UVK6 dari Welcom. Coba kita tambah volumenya teman-teman. Memang dua-duanya kecil ya. Kita tambah lagi biar siapa yang paling jelas kita dengarkan. 1 2 3 3 2 1 kita gunakan Baofeng UVK61. 1 2 3 3 2 1 kita gunakan Welcom UVK6. Ini kita gunakan Baofeng UVK61 Welcom UVK6. Oke, setelah kita tes terjadi perbedaan ya untuk audio. Kalau kita tambahin levelnya untuk receivernya, maka kelihatan ya UVK61 ini suaranya pelan ya, kurang ya, suaranya kurang. Sementara UVK6 ini suaranya lebih kencang daripada yang ini. Meskipun kedua-duanya itu standarnya sebenarnya nggak kencang ya, dibandingkan radio yang lain, karena memang dia agak ngelow, dua-duanya agak ngelow ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes powernya untuk yang UVK61 dari Baofeng ini. Sebenarnya kalau dari model sudah bagus ya, tapi sayang modulasinya ketinggalan jauh. Jadi ya menang model aja. Jadi kalau seandainya ini bisa dimasukin ke sini, nanti saya masukin teman-teman ya. Ini saya masukin ke sini supaya UVK6 itu bisa masuk ke sini, jadi yang mesinnya di dalam sini adalah UVK6. Nah, seperti itu ya. Atau punyanya UV5R Plus yang dari Quanseng saya masukin ke sini, sehingga yang bekerja nanti adalah yang UV5R Plus. Tapi saya nggak tahu karena pendinginnya beda ya teman-teman. Pendinginnya beda, itu dia masalahnya. Jadi kalau pendinginnya beda ya seperti ini, nah ini beda, nah, jadi nggak bisa, teman-teman, karena udah beda besarnya tuh, udah beda besarnya teman. Jadi nggak bisa masuk kalau kita mau masukin yang dari sini ke sini, nggak bisa. Ya sebenarnya kalau bisa tuh wah asik banget ya, bisa diakalin masuk. Jadi kualitasnya bodinya udah bagus, cuman ya itu tadi kualitasnya di luar dari penampilan. Oke, kita cek power ya. Kita cek power. Kita akan cek power berapa yang dikeluarkan oleh UVK6 ini. Oke, kita coba di 145 dulu. Ya, ini kita pakai low ya. Low-nya itu berapa ya, kita tes. Low-nya 2,9. Kemudian kita coba high-nya ya. Tadi menu high berapa ya? Room menu text power menunya di 08. Oke, kita coba. Kita rubah ke high.
Coba ke high, berapa high-nya di VHF? 6,3, lumayan teman-teman. 6,3 watt. 6,2, 6,3 untuk di VHF. Oke, kita masuk ke UHF. Kita coba low dulu. Ini low di VHF, low UHF low-nya 3,2, 3,3. Itu lebih besar daripada tadi di VHF ya. Tapi kita lihat apakah high-nya lebih besar. Ini high di UHF, kita lihat 4,1. Tadi VHF-nya 6,3, ini UHF-nya 4,1. Oke, kita langsung aja 250 ya teman-teman. Karena tadi bisa di 250. Kita tes high langsung 250 berapa? Wah, 6 watt juga, lumayan. Di 350 apakah bisa? Kita coba 350. 350 protect. Karena tidak diperuntukkan di situ, jadi dia nggak mau. Jadi yang maunya aja di 3 band tadi ya teman-teman. Jadi sini sudah nggak mau, dia terprotek ya. Oke, seperti itu wattnya. Tapi ada satu yang kita lupa ya teman-teman ya. Untuk receive airband, nah itu dia. Receive airband seperti apa? Kemudian FM juga seperti apa. Ini kita coba dulu ya. Mumpung pagi-pagi gini itu biasanya lagi sibuk. Kita coba dulu ya. Kita coba airbandnya. Tuh, salah ya teman. 122 400. Kemudian yang satunya lagi 123 400. Nah, ini kita akan standby di sini untuk airbandnya. Nanti kita bandingkan dengan yang VK6 ini. Kita akan coba. Ini juga kita akan standby di airband. Satu, dua, tiga, 400. Nah, kalau nggak kedengaran, kita pakai antena luar aja supaya lebih jelas. Ini tanggal merah apa nggak ada penerbangan ya? Tapi kayaknya malah ada ya harusnya. Kita coba ya. Kita pasang. Nggak bunyi teman-teman. Kita coba untuk kita coba untuk Bandara Adi Sucipto untuk weather stationnya. Nggak mau juga ya, nggak bunyi. Squel tadi nomor 23 ya, kita coba buka squelnya. Nah, kita buka. Ini weather stationnya dari di situ teman-teman ya. Jadi resipnya kurang ya, kurang jelas ya. Oke, kita coba untuk yang UVK6 ini. Resipnya seperti apa untuk airband. Jadi teman-teman bisa bandingin gitu antara VK61 sama VK6 dari Aircom ini. Ini juga nggak bisa, kita coba ke bandara di sini. Nah, ini sudah mulai kedengaran, kita coba buka squelnya.
Oke, nampaknya terlalu tinggi antena juga pengaruh di spreaderan ya. Kita coba pakai antena bawaannya, apakah bisa ngeresip weather station dari receiver? Nggak bisa, kita coba pakai antena dari ARH 770. Nggak bisa juga teman-teman ya. Mungkin cuaca atau gimana ya, kok sama-sama nggak bisa ini. Ini saya coba lagi yang ini. Oke, nggak bisa. Jadi sebenarnya bisa ya teman-teman, kalau mungkin pas bagus ya. Ini pas kebetulan kemungkinan kurang bagus, jadi nggak bisa ya. Oke, kita coba aja untuk receive FM radio ya, daripada susah-susah. Kita sekarang coba kualitas FM radionya, untuk speakernya seperti apa. Keduanya kita akan tes antara UVK6 yang asli sama UVK61. Ini tombolnya agak lama. Bukan lama, pelan aja, cepet aja, langsung ya. Kita coba nih, ini juga saya pencet ini FM. Kita coba, oh ini udah ada memori berarti ya. Enggak memori teman-teman, ini harus digeser ke atas, pelan-pelan digeser ya. Ya kalau secara tampilan jauh ya, ini lebih bagus. Seluruh Indonesia tidak terkecuali dengan bagi umat Kristiani di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Dan saat ini, Nah ini untuk yang UVK6. Kalau UVK61? ini merupakan salah satu gereja di Kabupaten Gorontalo yang memiliki jumlah jemaat dan yang cukup banyak. Udah full ya volumenya. UVK6 Prosesi ibadah di gereja Maranatha Limboto ini sudah sementara berlangsung, dan untuk mengetahui bagaimana proses. Jadi suaranya lebih enak UVK6 teman ya. Yang Welcome ini jauh banget. Ini ada bassnya, kemudian treble-nya ada, ini cempreng aja. Kalau yang ini Bofeng cempreng aja suaranya. Ya, selamat berbagi ya Pak di hari ini. Ya, tapi ya lumayan lah untuk denger-dengar daripada nggak ada sama sekali ya. Tapi ya itu tadi, nggak bisa dirubah tampilannya teman-teman. FM-nya hanya seperti itu. Kalau ini udah mantep banget lah, nggak perlu diraguin lagi. Kalau yang bisa diupdate firmware ini udah oke sekali ya. Exit ya. Oke, kita udah exit. Nah, jadi gimana ya teman-teman ya, kalau untuk nilai bodinya sih oke ya. Nah ini sudah ada airband nih. Nih sekarang bisa kedengaran ya. 1, 2, 2, 4, 0, 0. Jadi kita biarin aja airbandnya, nanti kan resip sendiri. Ini juga, jadi bisa kita lihat kualitas antara keduanya seperti apa. Ya sambil kita bahas dulu ya teman-teman, nanti kan kedengaran ya airbandnya itu kualitasnya gimana antara keduanya ya. Oke, jadi untuk yang Bofeng ini ya teman-teman ya, Bofeng ini memang tampilannya sih oke ya. Cuman sayang dari segi layar aja dia udah kacau ya. Dari segi layar, dari segi kualitas speaker itu juga sudah kurang. Dari segi mikrofonnya juga itu juga kurang ya. Kemudian dari segi resipnya sama aja dengan UVK6. Dari segi tampilan fiturnya itu jauh ya,
sama VK6 lebih bagus VK6 gitu ya. Dia hanya punya keunggulan baterai besar, bodi bagus, tapi ya di samping itu semuanya kurang teman-teman. Jadi ya ini bisa dijadikan kolektor aja untuk pajangan-pajangan gitu. Karena kalau kita mau lihat secara fungsionalnya, ini jauh lebih bagus, harga lebih murah, fisiknya lebih kecil ya. Dan ini kita belum tes ya untuk untuk memori. Kita coba aja teman-teman. Kita buat memori repeater ya. Kita coba 4, 3, 4, 4, 0, 0. Oh ini jauh ya, kejauhan. Cari yang dekat-dekat aja. 5, Nah. 5, 7, 7, 5. Nah ini kita pakai low. Kita coba Menu. tadi nomor 8 ya. Oke. Apakah langsung 8 itu bisa? Oh bisa teman-teman. Jadi menu dan pencet nomor 8 langsung bisa, dia langsung masuk ke TX ya. Oke, kita menu lagi. Power. Taruh aja. Oke, kita udah tentukan prinsip resipnya. Sekarang kita cari tone-nya. Aduh, tone tadi menu nomor berapa ya? Udah lupa lagi. Oke, kita cari aja. Nanti kita hafalin ya. Jadi kita hafalin teman-teman. Ini memory channelnya nomor 13. Untuk nyimpan nomor 13 ya. Kita cari tone-nya. Mohon maaf review kita panjang karena ini model baru dan baru kita sama-sama kerjakan di sini. Kayaknya tone di atas deh. Nah ini. Nah kita hidupin. Jadi tone-nya itu menu nomor 5 teman-teman ya. Jadi nomor 5 kita rubah. Ini layarnya udah hampir nggak kelihatan, jadi ya seperti itu teman-teman. Oke, sudah tone-nya. Sekarang ini tone nomor 5, kemudian nah shift-nya minus, shift-nya nomor 11. Nah, kemudian offset nomor 12, menu nomor 12 offset. Offsetnya sorry, kita masuk dulu ya. Nomor 12 tadi mana? Aduh, kelewatan. Menu 12. Nah, bisa langsung ketik 12, dia langsung masuk ke offset. Jadi kalau kelewatan seperti itu ya, bisa. Oh, jadi bisa crossband nih teman-teman. 3 digit di depan. Ya, bisa crossband. Mudah-mudahan. Oke, sudah. Nah, ini kita akan tes ya. Kita coba pencet BTT dulu. Mana ya teman-teman ya? Ini sebenarnya sudah bisa ya teman-teman ya. Sudah bisa. Jadi dia udah oke, jalan. Tinggal kita simpan menu tadi nomor 13 apa ya? Nah, nomor 13 memory channel kita simpan di Memory channel. Transmitting memory. Nah, itu dia. Coba. Apakah sudah masuk? Channel mode. 2, 1, 20, 1. Oh, belum teman-teman ya. Jadi di sini dia sama dengan Baofeng. Kita hapus saja channel satunya. Jadi ternyata dia hampir sama dengan Baofeng teman-teman. Jadi caranya sebenarnya nggak usah kita pakai offset apa segala macam ya. Ternyata bisa ngerisip, kita timpa aja seperti nyimpan di Baofeng ya. Oke, kita akan rubah aja
kita akan rubah saja caranya. Tadi offsetnya kita kosongin semuanya, kita kosongin, kemudian shift-nya juga kita hapus saja, kita off kan. Nah, kecuali tune-nya tetap kita isi teman-teman ya. Tune-nya itu tetap, jadi tune tadi nomor apa, tune itu di depan, ini nomor 05 ya. Oke, menu nomor 05 tune. Jadi tune-nya tetap. Sekarang kita akan simpan dulu untuk receive-nya. Menu nomor 13 memory channel, menu lagi. Dia kalau 001 tidak ada CH berarti masih kosong. Kita simpan, kita menu lagi. Receiving memory kan teman-teman. Oke, kita exit. Sekarang kita pencet angka untuk transmitnya. Oke, kita menu lagi. Nomor 13, ini masih nomor 13. Oke, kita menu lagi. Kita menu lagi. Transmitting memory. Jadi dia tertumpuk ya. Sekarang kita buktikan, kita masuk ke memory channel. Nah, dia udah masuk di sini. Tekan. Nah, ya kan? Udah jadi teman-teman. Jadi seperti Baofeng biasa kita simpan memorinya. Nah, untuk kasih nama kita coba tadi di nomor 58 mungkin ya. 58 versi. Nah, ternyata 001. Jadi kasih nama itu di 00 ya, bukan 01, 00. Jadi di menu 00 channel name. Nah, ini bisa kasih nama teman-teman. Udah kasih nama aja apa gitu ya. Bisa teman-teman. Oke, sekarang kita, jadi artinya kalau menyimpan crossband juga gampang di sini teman-teman. Bisa nyimpan crossband, bisa jadi tinggal input dulu RX-nya, kemudian TX-nya. Jangan lupa tune-nya dimasukin terlebih dahulu. Dan jadilah memori yang udah kita simpan. Ya, seperti itu teman. Mudah sekali kalau untuk Baofeng ini untuk memori tanpa harus pakai komputer. Cukup dengan kita manual. Maaf panjang banget reviewnya, tapi ini semuanya kalau Anda nonton ini manual, program apa semua dengan tanpa komputer udah jadi ya, udah bisa Anda pakai radio ini. Kalau layarnya pun bagus, nggak seperti saya dapatnya, wah jos teman-teman ya. Karena apa? Tampilannya mantap nih, dilihat bagus teman-teman, cuman ya kualitasnya itu jauh dari tampilannya. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Baofeng UV-K61 ya. Ini dia Baofeng UV-K61, ini dia UV-K6. Jadi beda ya teman-teman tuh. Beda, ini lebih besar yang UV-K61. Cuman itu tadi, ini nggak bisa diupdate firmware, ini bisa diutak-utik, ini nggak bisa diutak-utik. Kalau untuk kualitas body, ya ini oke lah untuk Baofeng UV-K61. Tapi untuk urusan fitur, jauh sama UV-K6 ya. Jadi ya kalau untuk koleksi sih oke, nggak apa-apa ini ya untuk koleksi. Tapi sayang saya dapatnya kalau untuk pun koleksi layarnya udah nggak bagus ya teman-teman. Jadi saya nggak saranin, saya nggak akan kasih linknya buat Anda karena ini layarnya seperti ini. Saya takutnya Anda kecewa nanti ketika saya kasih linknya, Anda beli di tempat yang sama dapat juga seperti ini modelnya. Jadi lebih baik Anda nonton aja video ini sebagai referensi, sebagai hiburan Anda bahwa ini adalah UV-K61 seperti itu teman-teman ya. Kalau Anda cari dan dapatnya seperti saya kan Anda pasti kecewa. Layarnya kok seperti itu, sementara kita mau cari spare partnya juga masih jarang. Yang penting Anda bisa melihat review saya seperti ini. Artinya tampilan itu tidak semuanya sesuai dengan isinya teman-teman. Mungkin tampilannya bagus ya, seperti Baofeng yang lain tampilannya bagus tapi isinya tidak seperti itu. Tapi ada juga Baofeng yang tampilannya bagus, isinya juga bagus ya. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya kali ini. Memang agak panjang, tapi ini semua adalah untuk bisa memberikan informasi yang lengkap bagi Anda tentang sebuah produk. Apalagi ini produknya asing bagi Anda semua. Jarang Anda temui di pasaran.
Tapi kebetulan ini ada ya di Shopee ada. Jadi kalau Anda cari mungkin ada ketemu. Tapi saya tidak sarankan Anda untuk membeli ini kalau Anda memang membutuhkan ini untuk dipakai. Tapi kalau untuk dikoleksi nggak ada masalah. Silakan Anda cari aja. Tapi kalau untuk dipakai, saya takutnya Anda bisa dapat seperti saya, layarnya tidak sempurna. Apalagi mungkin ini masih mending ya teman-teman. Kalau dua-duanya nggak bisa kebaca ya, misalnya atas bawah. Nah, itu lebih repot lagi ya, lebih repot lagi. Tapi kalau ini masih bisa kebaca satu di atas, yang di bawah udah nggak bisa. Cuman masalahnya ketika kita masuk ke menunya itu kan bacanya yang di bawah juga, jadi itu dia repot ya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan dan ini udah mendekati tahun baru. Hati-hati karena cuaca juga sangat ekstrim dan apabila Anda berpergian jauh melalui jalan darat, saya harapkan Anda untuk jaga kondisi, jaga kesehatan. Kalaupun Anda capek, istirahat dulu dan bisa lanjutkan lagi perjalanan Anda. Keep safe on your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecil itu yang ini dulu. 73. Bye-bye.